Hai, perkenalkan nama saya Krifan Lesaronsyong dengan NIM 17210106. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Bisnis Proses Modeling, saya akan membuat bisnis proses sederhana menggunakan aplikasi Wisaki. Sebelum saya memulai pembuatan bisnis proses, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu BPMN beserta atribut-atribut yang ada di dalamnya. BPMN merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation, representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN bisa dibilang merupakan flowchart dengan standarisasi notasi. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN memberikan kelebihan peluang tereksekusi lebih baik dibandingkan flowchart biasa. Baik SOP tersebut dilaksanakan secara manual ataupun dengan membangun sistem aplikasi. Dalam sebuah bisnis proses biasanya melibatkan beberapa aktor atau role. Untuk menggambarkan aktor yang berbeda digunakan pool dan lane. Selanjutnya, event. Event merupakan notasi untuk menandakan apakah proses bisnis dimulai atau berhenti. Secara umum ada dua tipe event. Yang pertama adalah start event yang menandakan dimulainya alur proses bisnis dengan simbol hijau bulat. Yang kedua adalah end event. Adalah event yang menandakan alur proses bisnis berhenti atau telah selesai dengan simbol dengan warna merah bulat. Selanjutnya adalah task. Task adalah sesuatu yang dilakukan pada kegiatan proses bisnis yang menghasilkan output tertentu. Task adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam sebuah proses bisnis. Selanjutnya adalah gateway. Gateway adalah percabangan alur proses bisnis. Gateway menentukan jalur mana yang akan dilalui jika ada percabangan. Tipe gateway yang sering digunakan adalah exclusive gateway, parallel gateway, atau dan sebagainya. Selanjutnya adalah connection. Connection adalah merupakan konektor dari objek yang mengalir pada suatu proses. Notasi yang digunakan adalah sequence flow, message flow, dan isolation. Selanjutnya adalah artifact. Artifact merupakan informasi tambahan dalam suatu proses. Notasi yang digunakan adalah annotation, group, data object, dan data store. Itulah penjelasan singkat tentang bisnis proses modeling. Sekarang saya akan menjelaskan, saya sekarang membuat bisnis proses sederhana menggunakan studi kasus sebagai berikut. Pada studi kasus ini, yang berarti sebuah perusahaan memiliki dua gudang yang menyimpan produk yang berbeda, Amsterdam dan Hamburg. Ketika pesanan diterima, pesanan didistribusikan ke seluruh gudang ini. Jika beberapa produk yang relevan disimpan ke Amsterdam, maka pesanan dikirim ke sana. Demikian juga jika beberapa produk yang relevan dipertahankan di Hamburg, maka pesanan akan dikirim ke sana. Setelah itu, pesanan didaftarkan dan proses selesai. Kita akan membuat bisnis prosesnya, maka kita akan awali dengan pool, di mana akan memulaikan bisnis proses, dan kita akan start dengan start event, di mana kita akan menerima orderan. Selanjutnya kita ke task, di mana kita akan mengecek order lainnya. Item. Selanjutnya, karena kita akan memilih salah satu dari beberapa opsi, maka kita akan memakai gateway. Kita akan memakai gateway eksklusif, yang dimana hanya bisa memilih salah satu gateway saja, memilih salah satu jalur saja. Jalur pertama adalah kita memilih order yang ada di Hamburg.
Yang kedua, kita memilih yang ada di Amsterdam. Dengan option ketiga adalah kita memilih keduanya, yaitu kita order di Amsterdam dan Hamburg secara bersamaan. Karena kita akan memilih keduanya, kita memakai percabangan baru, yaitu gateway paralel, di mana kita harus melalui semua jalur untuk memasuki proses selanjutnya. Jadi kita tinggal mengcopy order yang sebelumnya, task sebelumnya. Oke, kita koneksikan. Kita tutup gateway paralelnya. Seperti inilah opsi dari exclusive gateway, di mana kita bisa memilih order di Amsterdam atau order di Hamburg, atau kita bisa order ke tempat keduanya. Kita tutup gateway-nya menggunakan exclusive gateway. Setelah selesai kita memilih dari ketiga option, maka kita masuk ke proses selanjutnya, di mana mendaftar orderan. Kita mendaftar, register order sesuai dengan studi kasus. Sesuai dengan studi kasus, setelah selesai kita mendaftar pengorderan, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu order selesai, di mana kita pakai event, di mana kita mengakhiri bisnis proses ini dengan event ini. Order complete. Seperti inilah bisnis proses sederhana mengikuti dengan studi kasus yang ada, di mana kita akan menerima orderan, mengecek orderan lainnya, item. Setelah kita masuk percabangan, kita bisa memilih Amsterdam Warehouse untuk pemesan atau Hamburg, atau kita bisa memilih keduanya. Jika kita sudah memilih salah satu option dari ketiga option ini, maka kita langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu mendaftar. Setelah kita mendaftar, maka kita mengakhiri bisnis proses ini dengan complete order, di mana kita sudah selesai dalam memesan. Sekian dalam penjelasan saya tentang BPMN dengan pembuatan BPMN sederhana. Terima kasih.